kita butuhkan dalam sekolah itu, dalam sekolah, ya, dalam taklim, dalam ngaji, sampai dalam kerja, ilmu. Ya, karena orang termulia daripada ilmu. Jadi nggak bakal termulia seseorang ya tanpa landasan ilmu. Jadi ilmu apapun. Ya. Sekolah itu sekolah, ngaji, kuliah, kerja, teori. Nah, tanpa inti kita mengaplikasikan ya sekolah tadi, kuliah tadi, kerja tadi, gak bawa manfaat. Artinya aplikasikan apa? Setelah pulang sekolah, setelah pulang kuliah, setelah pulang kerja, setelah pulang apapun, ya belajar. Ya, wajib ngaji, belajar di rumah. Wajib ngaji, belajar. Ya, jadi seorang nggak akan menjadi orang yang mulia tanpa belajar. Dengan belajar terus, dia akan jadi mulia. Dia akan tahu ya kesalahan daripada dirinya. Orang nggak tahu kesalahan daripada dirinya tanpa dia belajar. Orang nggak tahu kekurangan daripada dirinya tanpa dia belajar. Orang nggak maju tanpa belajar. Orang ada kata pengetahuan tanpa belajar. Ya, dengan belajar dia akan bisa menjaga mulutnya. Dengan belajar dia akan bisa menjaga keperbuatannya. Jadi orang-orang dulu susah payah ya dengan dia dari buku pelajaran atau deskripsi, dicari ke pasar Senen, dicari kemana buku-buku yang tua. Sekarang dipermudah ya dengan elektronik, ya diremehkan. Dengan Google diremehkan. Nah, orang dulu berkah-berkah. Dia beli ini buat skripsi kuliah, dicari misalnya. Nggak gampang. Sekarang gampang, copy paste. Ya, dan skripsi copy paste. Tanpa belajar, nggak ada pengetahuan. Jadi itu nggak akan jadi seorang yang besar tanpa belajar. Dengan belajar itu jadi seorang yang besar. Ya, hanya ilmu itu utama. Jadi kalau pengen belajar ngaji, pulang ke rumah belajar. Dengan sedikit pengetahuan yang kita dapat, bagaimana pengetahuan nanti tadi luas. Ya, dengan belajar mutolaah. Ya, makanya wajibnya ngaji, belajar. Terus sekolah, tiap hari sekolah, dari sekolah SD, SMP hanya sekedar sekolah, jalan sekolah, tapi nggak belajar. Pulang dari sekolah atau malamnya sebelum sekolah atau membereskan buku sekolah, nggak jadi papin. Ya, nggak jadi apa-apaan. Ya udah mana sekolah sekarang dari mulai SD yang negeri, khusus yang negeri, SD, SMP, SMA gratis. Ya, pemerintah punya tujuan digratisin sekolah. Ya, biar orang tuanya nggak mikirin yang lain, yang penting dia pulang dia belajar, dia jadi orang besar. Ternyata hanya mengambil manfaat. Dapat KJP segalanya ambil manfaat, tidak mendidik anaknya. Paham? Itu utama belajar. Ya sesibuk apapun belajar sampai kapan? Sampai mati. Ya barulah ente ya nggak mimpi dalam hidup. Jangan mimpi dalam hidup. Yang kata Rasulullah SAW, an-nasu niyamun. Ya, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Ya, secara syariat manusia hidup, secara hakikat manusia mati. Jadi kan buat mimpi-mimpi hidup kita nanti pulang ke rahmatullah, mimpi yang indah. Kita jadikan mimpi yang indah. Jangan lelah, jangan lemah ketika di dunia. Karena dunia itu sebentaran, itu orang numpang minum doang. Jangan lelah, jangan lemah di dunia. Ya, kalau kita mau jadi orang yang top, berbuatlah yang top. Kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, berbuatlah yang luar biasa. Tak pernah capek, tak pernah lelah. Gitu ya, tak pernah capek dan lelah.
untuk belajar. Inti baca buku baca apaan sebisa inti baca pelajaran SD, pelajaran SMP, setelah inti atau buku-buku pengajian inti dibaca. Ya. Nggak mungkin umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia 5 tahun nggak hafal Al-Quran, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin nggak hafal 5 tahun, dia 5 tahun nggak hafal Al-Quran, dia bisa Al-Quran. Dia bisa Al-Quran, udah bisa baca Al-Quran nih, udah bisa baca Al-Quran. Sampai 5 tahun atau 10 tahun nggak mungkin umat Nabi Muhammad 10 tahun dia nggak bisa ngapal Al-Quran. 10 tahun dah. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar. Sampai mati nggak hafal Al-Quran. Paham gak? Karena nggak mau belajar. Seorang yang belajar daripada kesalahannya dia akan tobat. Seorang nggak pernah belajar daripada kesalahannya, dia nyantai dengan kesalahan, hancur. Nanti belajar. Makanya yang bisa merubah seseorang, mendidik seseorang ya agama. Agama yang tegas. Agama tegas mendidik seseorang harus belajar. Karena orang yang belajar inti mau mulia, nggak hina hidup inti, mau mulia hidup inti. Di dalam diri inti ada ilmu. Orang sungkan sama inti. Masa 10 tahun, 12 tahun sampai pulang ke rahmatullah inti bisa hafal Al-Quran, nggak hafal Al-Quran. Ada apa ya? Paham nggak? Ada apa dengan kita? Yang begitu banyak waktu yang Allah berikan. Banyak banget waktu. Kita minta panjang umur, sehat tiap hari. Masa juz sama aja nggak hafal? Wah, juz sama kita nggak hafal. Sampai mati juz sama kita nggak hafal. Wah, karena inti mana ya santri kalong yang ngaji seminggu, yang ngajinya seminggu sekali nggak tiap hari. Ya inti didik diri inti sendiri lah dengan pandangan yang diberikan. Soalnya sama inti ngaji mana setiap hari inti ngaji mana. Jadi santri mana? Nggak selalu tiap hari dalam wawasan aneh inti. Yang didik tiap hari, amin. Jangan takut dia miskin. Ya, Imam Fahrudin, dia ngerti kan itu. Imam Fahrudin dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, Fahrudin siapa namanya? Ini beliau punya karomah yang sangat luar biasa dengan belajar. Raisul Mekah, pemimpin Mekah, dia bisa belajar, bisa jadi orang alim. Alimah Fahrudin Al-Sambandi, ya orang yang butuh modulnya dia, ini karomahnya sambil timbul karomah karena ngerti sama guru. Ya Syekh, anda minta duit 10 juta. Nih kantong tadi kosong ditepok. Nih 10 juta. Ya Syekh, anda minta duit 20 juta nih. Belajar. Karena yang buat karomah bukan inti berzikir terus kepada Allah Ta'ala, dia nggak pernah belajar. Bagaimana nikmatnya berzikir? Orang nggak akan mendapatkan nikmat zikrullah wa nikmat zikrul Nabi Muhammad SAW tanpa belajar. Ya, yang buat jadi orang waliullah dia belajar. Jadi kekasih Allah Ta'ala dia belajar. Jadi dia belajar di bakti. Ini bakti banget. Beliau belajarnya susah. Di beliau. Ya. Jadi khodim daripada gurunya, pembantu daripada guru Al-Imam Fahrudin Al-Sambandi. Khodim. Jadi wali. Ditanya mau ulama, kok inti bisa? Ya, orang minta duit, inti tepok kantong inti keluar duit 10 juta, keluar 10 juta. Ini bukan cerita hayalan, cerita nyata. Ini 20 juta. Keluar
dari dompet, dari kantong ente yang kosong. Orang yang seru belajar dan dibakti kepada gurunya, dia sam'atan wa ta'atan nisah, dia taat dan patuh pada gurunya. Suruh belajar. Apa yang guru bilang? Belajar. Inti hafal Quran. Wah, inti hafal Quran 10 tahun nih, kira-kira atau inti pas mati inti hafal Quran, yang bangga siapa? Bukan inti aja yang bangga, guru inti punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Paham inti? Ini karena kita nggak mau belajar. Itu belajar. Orang yang tobat bukan daripada kesalahannya, Allah mah salah inti seluas apapun inti punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah taala lebih luas daripada dosa kita. Paham? Makanya kita butuh belajar, jangan takut Allah ngampun, Allah pasti ampunin. Yang Allah pengen buat manfaat, Allah berikan akal yang sehat. Yang Allah pengen, Allah berikan manfaat, Allah berikan mata, kedua mata yang sehat, lisan yang sehat, pendengaran yang seluruh tubuh yang sempurna. Bawalah kemanfaatan. Gitu, belajar. Tobatlah daripada kesalahan. Ya, bukan kesalahan apa? Ya, bukan kesalahan dosa pasti diampuni. Jangan takut, dosa pasti diampuni. Ya, kesalahan daripada diri kita dari segala waktu, ya, hari, minggu, bulan, tahun, sampai mau mati nggak bawa kemanfaatan. Paham ini? Sampai mau mati kita nggak bawa kemanfaatan untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita khususnya. Minal khawsirin, orang yang rugi. Paham ini? Jadi bisa apa baca Al-Quran? Jadi bisa baca Al-Quran, kau nggak punya kepengenan apa Al-Quran? Contoh kecil, masa ini pacaran sampai 6 tahun, sampai 7 tahun, masa ini gak ada kepengenan mau nikah? Paham? Pasti orang yang dia pacaran setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun, atau 10 tahun, pasti punya kepengenan mau nikah. Masa ini bisa baca Al-Quran tiap hari yang dia baca, seminggu hatam, misalnya seminggu hatam, sebulan hatam, masa gak ada kepengenan mau nikahin Quran? Paham gak nikahin Quran? Masa gak ada kepengenan mau apalin Quran? Paham gak? Sebenarnya kita ada harapan. Itu artinya apa ya? Ya, jadikan mimpi yang indah, yang secara hakikat, ya, manusia itu mati, yang hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Dia jadi teman di kubur, biar senang dunia, senang akhirat. Yang senang dunia doang, gampang senang dunia. Dunia jahilun, faniun, dunia bakal hilang dan dunia rusak. Gak bakal nih kita beli baju baru, motor baru, gak selamanya baru. Gak selamanya baru, sebulan motor lama, sebulan baju lama. Nah, itu belajar, biar timbul karomah. Itu tadi itu Al-Imam Fakhruddin Arsan Bandi. Ya, saya tadi nggak pikir dunia ada berdirinya. Belajar ya, jadi orang top itu belajar. Yang sekolah, ya, belajar itu nggak butuh sekolah ya, nggak butuh sekolah. Belajar nggak butuh sekolah. Ya, dengan ngaji ini sekolah. Makanya kalau dalam bahasa pondok pesantren aneh, ya ngaji sekolah. Ini kan sekolah. Ini ngaji sekolah. Pondok pesantren sekolah itu ngaji. Ini ngaji sekolah. Gitu ya. Ini ngaji nih sekolah. Dia usung mau sekolah. Tidak sanawi aliyah. Dulu ada pondok pesantren tuh. Ya, sekolah ibtidah, sekolah sanawi, sekolah aliyah. Isinya apa? Ngaji. Emang ada nggak sekolah umum ngaji doang? Pondok salaf ngaji sekolah. Jadi ini belajar terus, punya kepengenan. Ya Al-Quran, nanti Al-Quran. Itu Al-Quran, pengen belajar. Ya, orang dia mulia hidupnya, orang dia mulia hidupnya, maksudnya orang muliakan dia hidupnya, orang sultan media. Dia punya perpus di rumah. Paham? Dia punya perpus. Ya,
perpustakaan khusus nih buat dia belajar. Dia punya perpus, kamar khusus dia perpus, bukunya banyak. Iya, buat perbandingan. Amin. Itu nggak punya perpus belajar. Banyakin beli buku, baca aja, beli buku apa gitu dibaca. Ya, itu orang yang hebat, dia punya perpus. Ini dia, perpus ini dah, begini nih, ini kan perpus. Itu, ada perpus. Teman yang indah dikala sendiri hanya satu, ilmu udah. Itu punya perpus. Beli buku yang banyak nih. Ya, beli buku, yang beli barang hancur, buku nggak bakal hancur. Ilmu. Jadi beli buku berapa misalnya 10.000. Ya, ente apalin tuh buku. Ente apal tuh 1 buku. Orang bisa ngasih ente 1 M. Gila, orang apa buku. Ini Allah kasih yang murah, mau jijat yang mana, mau jijat ini. Ya, yang sekarang masih ada, yang diturunkan lewat lantaran baginda yang mulia, manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Ente apal ente apal 30 juz, lah siapa orang hargain ente? Ini buku yang mulia, kitab yang mulia. Orang muliain ente. Makanya kata guru ana almarhum al-maghfurah ya Ahmad Idris Marzuki. Ya, orang udah punya wajibah, punya kebiasaan Quran, kalah apapun. Dia mau baca hiji, mau baca apapun, kalah dengan Quran. Nanti suruh ngapalin Quran. Yang orang ngapalin Quran, dia punya jasad. Dia punya jasad dari emaknya, ibunya, anaknya, bininya. 7 yang dia bakal selamat. Ya, nggak bakal hancur di kubur. Ya, dia bakal selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ente nggak mau, 10 tahun sampai mati. Demenan main game. Demenan dibohongin. Dengan waktu ke waktu, 2 jam, 3 jam pulang sekolah langsung main game, bawa tidur langsung main game, segalanya terus. Wah. Padahal kita dihinakan, tapi kita nggak merasa dihinakan. Ya, ini nggak bakal bisa tidur kalau ini nggak bakal bisa tidur, nggak bisa merem. Kalau samping itu masih ada HP. Dia mau tidur samping ini HP, nggak bakal bisa tidur nih, main HP terus ini, begadang terus ini. Makanya orang sekarang umurnya pendek-pendek. Kenapa? Nggak beri hak kepada badannya, nggak beri hak kepada matanya, yang sudah ngantuk terus dibuat melek. Karena hak badan punya hak, mata punya hak untuk diistirahatkan. Itu pendek-pendek, gampang sakit jelas. Karena haknya badan, haknya mata nggak dikasih. Gitu. Terus tuh mata badan. Pulang sekolah langsung main HP ini aja. Lupa belajar. Kita guru aneh kita mau dapat belajar, itu mau dapat belajar nih. Ilmu menempel. Pulang sekolah, inti pulang ngaji, jangan taruh langsung buku inti, jangan. Itu berakatnya gorengan masih anget-anget, enak rasanya. Langsung baca tuh buku. Ya, ke Mbah Mahrus Ali nih dapat daripada guru aneh, ke Imam Mahrus Ali dari guru aneh. Ya pulang sekolah, terus baca 11 kali, bolak-balik. Tanpa disadari nanti hafal sendiri, paham sendiri. Oh, dari dia loh Kemal Mahrus Ali itu baca 25 kali, dibulak-balik. Yang dipelajarin semalam, yang dipelajarin sekolah, dibulak-balik, baca 25 kali balik. Ya, nggak pernah lepas daripada mutolaah. Orang yang baik, orang yang top itu nggak pernah lepas dari buku dia gitu. Itu pegang buku. Ya, itu haus dengan ilmu. Nah, itu jadi orang top ini. Dan hidup ini nggak bakal bete. Ini udah lebih daripada keliling dunia. Orang keliling dunia balik lagi bingung. Ini nggak bakal bingung. Gitu kan? Itu daripada udah lebih utama daripada keliling dunia. Mau ngapain dia bangga keliling dunia? Bangga dengan orang istiqomah yang tiap hari dia selalu mutolaah, yang setiap hari dia belajar. Bangga dengan dia. Yang ibadah, ini nggak bangga dengan ibadah. Wah, ibadah banyak kali ibadah. Ya kan, ibadah banyak. Tapi yang dia mau belajar nih,
yang susah. Dia belajar tuh dengan sholat 2 rakaat, pahalanya banyakan dia. Ya, ketimbang ahli ibadah. Paham ini? Tuh, ini jangan kebingungan mau sholat tahajud, sholat lain, paham? Sholat ke malam 2 rakaat terus itu belajar udah. Ini yang utama. Karena belajar inti bukan buat diri inti aja. Ya, buat siapa aja. Yang dia salah inti kasih tak? Tuh. Oh, sholat kan buat inti doang. Tapi belajar buat siapa aja. Gitu ya. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Man ahana aizallah khamsatan minan nas khasiru khamsatan ay ahlaka khamsata umuri. Nah, Rasulullah SAW, barang siapa dia menghina, dia mengejelekin khamsatan minan nas, ya 5 daripada orang, khasirat dunia, dan Allah akan hinakan dia dengan 5 perkara. Ayah halakal khamsatal umur, dan Allah akan hancurkan dia dengan 5 perkara. Yang pertama, man istahabba bil ulama, ay bitarki ta'zim khasirat dunya khasirat din, fa innahum ma'adatus syariat. Yang pertama, siapa orang, zaman sekarang ikut-ikutan, nggak pernah belajar, ikut-ikutan. Man istahabba bil ulama, siapa orang yang menghina-hina ulama. Apa dia hina ulama? Karena bi'anna tarkit ta'zimihim, karena dia meninggalkan daripada makhratul ulama. Yang kata Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris daripada nabi. Ya, kata Rasulullah SAW, al ulama ummati, ya, dan Nabi Bani Israel. Ulama umatku seperti Nabi zaman Nabi Bani Israel. Ini sekarang kehancuran agama. Ada kehancuran agama yang pasti kehancuran moral. Ya, orang udah moral sudah hancur, adabnya hancur, hancurlah semuanya. Itu orang udah berani. Orang yang bukan ulama sekarang ikut campur urusan ulama. Orang yang bukan ulama sekarang ikut campur urusan ulama. Ini hancur agama. Karena kan lagi zaman fitnah di antara ulama. Paham? Ini orang yang bukan ulama, netizen nih segalanya ikut campur urusan ulama. Ini gitu campur urusan ulama. Saling caci maki ulama. Yang caci maki siapa? Yang bawahan. Yang kata Rasulullah SAW, man istafah bil ulama, siapapun ngeremehin, siapapun caci maki ulama, biantar rokat ta'zimihim, dengan meninggalkan memuliakannya, khasirat din, hancurlah agamanya. Hancur agamanya. Nah, lu mau belajar di mana juga nggak bermanfaat. Ya, karena ikut campur urusan ulama. Karena mengagung, meninggalkan, memuliakan daripada ulama. Makanya orang-orang besar pada masanya, ya, terkenal waliullah ya Abdullah bin Salam. Ya Abdullah bin Salam lagi ceramah. Dia lagi ceramah. Di pertengahan ceramah berhenti. Dia turun ke bawah. Ada tukang cincau. Dia salaman cium tangan. Nggak taunya apa? Ini tukang cincau tadi, guru beliau ngajarin alif-alifan. Padahal waliullah ta'ala. Banyak kisah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan guru yang ngajarin alif-alifan. Nah, makanya ada kisah nyata. Ada seorang yang dibilang ulama besar,
pada masanya. Tadi disebutin ulamanya. Ya, ini ulama ini santrinya banyak banget. Ya, santrinya puluhan ribu kalau ngajar, kalau taklim santrinya puluhan ribu. Sampai jalan ditutup. Ulama ini bingung nih. Ulama ini bingung. Gue kenapa? Gue tahu pandangan, tapi gue nggak pandangan ini nggak ada di diri gue. Yang ada gue di mimbar caci maki orang aja. Ya, padahal Rasulullah SAW bilang, yakum wal gibah wa innal gibah azadun minal jinah. Jauhin gibah, karena gibah dosanya melebihi daripada jinah. Orang-orang yang jinah Allah nggak ajak, Allah nggak ajak dia. Dia tinggal tobat dekat pada aku. Yang orang yang azab, orang yang gibah. Allah nggak timpahkan kehancuran di kampung tadi. Allah nggak timpahkan orang yang gina segalanya. Tapi Allah timpahkan kehancuran orang yang gibah. Karena apa? Innal gibah asadun minal jinah. Karena dosanya gibah melebihi daripada dosa jinah. Yang dosanya nggak ada ampunan. Dosanya nggak ada ampunan, udah diampun, udah dikuburin di sipulan, minta tolong. Minta tolong ya tanggung-tanggung Nabi Muhammad. Jadi Muhammad tolongin aneh. Ya, emang itu kenapa? Ini gibahin orang, ini udah minta maaf dia. Nanti masih diseksa, gimana nggak diseksa? Orang disebarin orang jebarin lagi pada yang lain, sehingga seluruh dunia, seluruh Indonesia atau seluruh dunia tahu kejelekan. Padahal dia nggak jelek. Paham? Hati-hati, jaga mulut. Ya, zaman sekarang hati-hati lah, itu jangan pernah tahu urusan orang lain. Zaman sekarang jangan pernah tahu urusan orang lain, apalagi urusan ulama. Nah, ulama tadi nih, yang ulama besar tadi nih, santri ribuan nih. Dia kalau ngajar ribuan, puluhan ribu yang datang. Bingung kok dia nggak bisa dekat sama Allah Taala. Dilihat nih, ini ulama tadi nih. Tadi ini kisah tadi ini yang balikin yang ngaji tadi, masih ada masalah sangkut pautnya. Tadi Kiai Haji Abdul Salam yang dia seorang waliullah Ta'ala, pas lagi ceramah turun lihat tukang cincau, dicium tangan, kaunya tukang cincau tadi, gurunya alif-alif, yang ngajar alif-alifan. Paham itu? Nah, seorang lama tadi nih, besar tadi bingung nih. Kok gue ngajar nih, baca kitab alim, kenapa nggak saya dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia lihat tuh ada majelis yang kecil. Ini orang kok dekat banget sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enak di ibadah dekat dengan Allah Ta'ala. Gue pengen tanya dia, gimana cara dekat dengan Allah Ta'ala? Bertanyalah seorang tadi, ulama tadi, kepada guru yang ngajar alif-alifan Quran, yang dia hatinya nggak macem-macem, yang dia mulutnya nggak macem-macem. Paham? Dia tanya, ya Syekh, ini pengen belajar nanti. Belajar apa mana? Itu kan udah alim. Ngapain nanti belajar mana? Ya, aneh tahu aneh alim, tapi aneh nggak bisa ketemu Allah Ta'ala. Ente serius pengen belajar mana? Serius. Ente mau apa yang aneh perintahin? Mau apapun yang ente perintahin, aneh mau ya saya. Siap ente? Siap. Potong jenggot ente. Potong jenggot ente, rapiin jenggot ente. Buka tuh ente punya apa namanya? Gamis ente buka. Nggak bisa sih. Karena aneh gimana mau murid aneh? Inti mau kedekat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inti bersihin diri inti aja kagak mau. Gimana inti mau dekat kepada Allah Subhanahu? Berapa banyak sekarang kita lihat di medsos, orang yang pakai imamah, orang yang pakai gamis, orang yang jenggotnya Allah Subhanallah, tapi isinya cacian makian. Bukan pandangan agama, tapi pandangan iblis laknatullah. Paham? Ini pandangan iblis laknatullah. Yang kata Rasulullah SAW, mana si ulama? Tadi kata Rasulullah, orang gak boleh hinain ulama. Tapi kita bingung, mana nih ulama nih? Ulama saling caci maki. Yang Rasulullah bilang, akhirul zaman kasirul toba galilul ulah. Akhir zaman itu banyak penceramah di mana-mana, di mimbar. Sedikit yang dikatakan
ulama. Ini tadi itu, jadi nggak akan bisa orang dekat kepada Allah Ta'ala tanpa dia sucikan diri dia dulu, bersihin diri dia. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yuzakkihim wa yu'umul kitab wal hikmah. Orang akan Allah berikan ilmu hikmah walaupun dia alim. Orang Allah akan berikan petunjuk hidayah walaupun dia alim. Paham inti? Kalau dirinya nggak bersih, yang ada apa? Padahal dia alim, baca kitab, nahwu sholok apal, alfiyah apal, imriti apal, duman apal, ya kan? Tapi Allah palingkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis gimana nggak alim? Puluhan tahun ngajar malaikat yang diajar, nggak nanggung, malaikat kasih Allah yang diajar, yang diajarin agama kasih Allah Taala. Tapi nggak mau tunduk ke Allah Taala, nggak mau taat kepada Allah Ta'ala, suruh tunduk, suruh sujud, Nabi Adam dia kagak mau. Paham ini? Suruh sujud, Nabi Adam nggak mau. Itu kita bingung, mana nih orang dikatakan ulama. Kan Rasulullah bilang, man istahaqqa bil ulama ay bitarokat ta'zim khasirat dunya. Siapa orang yang menghinakan ulama, mencaci ulama dengan meninggalkan menghormatinya, khasirat dunya, khasirat din, maka rugilah agamanya. Mana yang katakan ulama? Ulama nggak tampak di medsos, bro. Ulama ngaji di lekar. Nah, kata guru aneh, apa kata guru aneh? Ente pulang jangan lupa ngedep dampar. Ngedep dampar ente pulang. Bukan inti kayak burung poksai, bukan inti kayak burung murai, cuap yang tidak bawa kemanfaatan, yang ada isinya penghinaan, cacian, makian. Dia ngedep dampar, bilang di rumah ngedep dampar, ngajarin tuh murid-muridnya, ya, ngajarin murid-muridnya, biar bisa khauf minallah, bisa dia takut kepada Allah, bisa mahabbah ilallah, bisa dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh diajarin tuh murid-muridnya. Nggak mudah jadi ulama nggak tampak, ya kan? Sekarang pakaiannya rapi, pakai imamah, pakai eagle, ya kan? Pakai eagle, nggak ada eagle diganti ke ban Vespa kali, ya kan? Rapi segalanya, tapi isinya cacian kepada siapa? Sesama manusia. Pada Rasulullah SAW bilang, ittaqullah ittaqun nas. Kalau engkau takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau takutlah kepada manusia. Ini bawa khutbah Jumat khotib, jangan bangga jadi khotib. Jadi khotib minta di masjid, bodoh jadi khotib. Hati inti jadi khotib Jumat. Allahu Akbar, panjang banget khotib. Khotib nggak boleh bikin orang sedih. Khotib nggak boleh bikin orang ketawa, bikin takut dia kepada Allah Subhanahu, ingetin dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan panjang-panjang. Orang pulang kerja itu kerja masuk jam 1, kerja jam 1, dan sampai jam 1 salat Jumat. Tuh ya khotib yang gitu halal dibunuh. Sampai jam 1 salat Jumat, Allahu Akbar. Inti mau ngapain? Inti mau bedain ceramah sama khutbah. Inti paham ceramah, inti paham khutbah kagak khotib. Ya kan? Nanti alim jadi orang bodoh. Nanti mau orang alim, lihat aja jadi khotib, jadi orang bodoh. Paham? Itu kasihan. Sebanyak banget salam lama. Khutbah Jumat itu 2 rakaatnya sholat zuhur. Itu 2 rakaat sholat zuhur khutbah Jumat. Jangan lama-lama. Khutbah Jumat belajar sholat 2 rakaatnya sholat zuhur. Jangan lama-lama. 15 menit paling lama udah. Karena mau makan kesian yang kerja. Apalagi orang Betawi, yang kerja orang Betawi banyak banget urusannya. Ya kan? Habis pulang kerja nyantai, Jumatan nyantai, di ngopi, belum makan di ngopi. Ngopi di melonjor. Habis melonjor siangan, bangun jam 3 nggak kerja jadi. Iya kan? Itu saking enaknya, ya kan? Saking enaknya istirahat, gitu kan? Tuh, subhanallah, gitu ya. Tuh, kita bingung ulama gitu kan. Mana ulama nggak tampak, bro. Ulama yang telah tiada ulama tuh, ya Hasyim Asy'ari itu ulama, Syekhuna Khalil Bangkalan tuh ulama, Kiai Ma'ruf Ali itu ulama, ya itu ulama. Itu macam-macam. Sekarang kita bingung mana ulama,
Itu bingung mana ulama. Malah orang-orang yang mati bisa menghidupkan orang-orang yang hidup tuh wali songo ulama. Lama sekarang ya Allah kita bingung, pakaiannya doang keren-keren. Akannya keren-keren tapi mulutnya butai. Kenapa butai? Suka caci maki orang. Susah caci maki manusia. Itu bingung. Gua ulama dulu benar-benar ulama. Wali songo ulama. Hah? Ulama besar pada masanya. Itu ulama. Hati-hati nanti hina dia. Itu khosiruddin. Gila agama kita belajar nggak bawa manfaat, nggak bawa manfaat. Ketika Asy'im kata Asy'im Asy'ari, siapapun ya orang yang dia menjadi khodimku, bantu NU, dia adalah santriku. Ya ini aneh bantu NU, kan ajaran ulama NU, mengajar di NU. Yang aneh punya sanad sampai ke Syekh Halal Bangkalan. NU kan dia membantu NU Nahdlatul Ulama. Nanti itu NU Nahdlatul Ulama jangan macam-macam. Itu yang bikin ulama. Yang sekarang ulama apa ya ulama sekarang? Ceramah sono sini nyari duit, pendek nyari duit. Orang dulu bener. Wah, ceramah 60 juta. Padahal ceramahnya lucu doang bukan agama. Ini paham. Padahal dia ceramahnya lucu doang bukan agama. Bikin orang tertawa itu bukan agama. Boleh tertawa tapi isinya agama. Paham? Boleh tertawa tapi isinya agama. Ini udah mulai awal sampai terakhir ketawa mulu. Awal sampai ketawa mulu. Atau enak ceramahnya lucu. Bukan agama, bukan canda dan tawaan. Tapi agama. Ya. Pandangan agama yang manusia tadi disampaikan dengan dia tahu dengan pandangan agama, dia punya kelembutan hati, punya akhlak yang mulia, bisa jaga mulut dan matanya dan anggota tubuh yang Allah berikan kepada dia. Paham? Itu bingung ulama, mana ulama? Isi caci maki ya, dicaci marah. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan cacian nggak pernah marah. Nabi Muhammad diomelin Allah Ta'ala. Muhammad, ente siapa yang marah? Makanya Nabi Muhammad marah tahu dia. Yang caci manusia doang. Kalau ada caci udah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok yang udah marah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baru takut. Yang marah yang caci manusia marah. Ente jangan gampang tersinggung. Ente baru caci manusia marah. Gimana Allah Ta'ala yang caci? Allah Ta'ala yang maki. Paham? Jangan baperan jadi orang. Inti baru dicaci sama orang marah. Jangan marah. Inti baru dihinakan orang marah. Dipanggil. Jahit. Lo dicaci manusia marah. Ya. Gimana gua caci lo? Ini dunia bukan milik lo Jahit. Paham? Ini dunia bukan milik lo. Dicaci manusia marah. Dijauhin manusia marah. Yang lu bingung gimana kalau Allah Ta'ala udah jauh sama lu. Paham? Itu jangan bingung. Inti kalau dicaci manusia, dijauhin sama manusia, itu jangan bingung. Selama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak jauh daripada kita. Paham? Itu jangan bingung. Paham? Inilah ulama, dikatakan ilmu daripada ulama. Diajarin inti. Diajarin ngaji dampar kitab. Bukan itu ceramah tanpa kitab, ngaco, jelek-jelekin negara, jelek-jelekin siapa saja. Iya, hati-hati, jangan ikut-ikutan, ya kan? Itu ya, itu agama Islam penuh rahmat dan kasih sayang, jangan gampang kesenggol, jangan. Itu, jangan takut itu dicaci siapa, caci aja bu. Itu Nabi Muhammad SAW, bukan cacian doang, disampit, diludahin, nggak pernah marah, santai aja, ya kan? Ini tanpa disadari, tadi Anda bilang, kalau udah kemarin Anda bilang tuh, ya, sebilah golok yang tajam, yang sebolok tajam. Tadi nggak golok yang tajam, tadi berupa besi yang bulat. Besi yang bulat tadi dibakar, yang pembakaran tadi nggak butuh setengah jam, kadang 2 jam, biar merah. Setelah merah nih dibakar, ditempah besi tadi, cedak, masukin lagi, bakar lagi. Ditempah lagi, tak,
masukin lagi, bakar lagi, ditempah lagi, terus kemudian dibentuk, celak, kemudian digerinda, ya biar tajam gerinda, habis itu dimasukin celupin tuh, ya apa namanya, diputin apa namanya, dikrum, itu dikrum, dites tajam, paham? Ya, ketika orang pengen sukses, ya pengen diangkat derajatnya, paham itu? Harus tahan banting, nggak pernah, ya dia dengan cacian makian biasa aja, jangan sakit hati, ya sakit hati baperan itu nggak jadi apa-apa. Ente kerja, masuk kerja, ente dinaikin jabatan, ente dijelekin orang, ente keluar, goblok. Kita belajar jelekin orang, bego, itu lagi diterpa, bodoh amat. Paham itu? Itu kerja, itu sekolah, sekarang mau jauhin orang, bodoh amat. Imam Nawawi kecil nggak punya teman, ini tahu. Imam Nawawi Al-Bantani kecil nggak punya teman, dia belajar mulu. Temennya ilmu, nggak punya teman, nggak ada mau temenin. Tapi, ya ketika besar beliau, ya seorang nyari dia, pengen belajar sama dia. Sampai pulang ke rahmatullah, kitabnya kita pegang sekarang bawa manfaat. Nasul Ibad, ya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Bawa manfaat, paham? Nanti bisa ke Imam Nawawi, bisa. Ya, kata Imam Ghazali, aklun nas sawa'un min aklin gharin nabi. Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, ente bisa ke aneh, tapi ente nggak bisa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal manusia itu semua sama, mau nggak dia sekarang? Makanya dia bilang ente tadi, masa ente udah 10 tahun sampai mau mati ente bisa baca Quran tapi ente nggak hafal Quran? Astagfirullahaladzim, ente justru amat kagak hafal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa kita nggak malu? Setiap hari isinya Allahu Akbar. Padahal kita setiap Al-Quran kita dialog Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran dialog Allah Taala. Ketika kita hafal Quran tiap hari kita selalu dialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ogah, kita pengenan waktu kita yang nggak manfaat dengan HP segalanya sampai kita mati ini si Quran, ya kan? Karena dilupa dan bisa banyak orang bisa baca Quran, akhirnya dia nggak bisa baca Quran banyak. Aneh nemuin 3-4 orang murid aneh, dia bisa Quran tadi akhirnya nggak bisa baca Quran, sampai dilupain Quran. Lagi repotnya ini repot nih sekeluarga nggak bisa baca Quran nih. Ini kisah nyata aneh nih, kisah nyata udah ada seandainya nyamperin seseorang nggak baca Quran, dia mau mati sakaratul maut, mau mati nih, ada mau mati, ditaruhin HP dengan disetel apaan? Ini apaan? MP3 surat ya, surat Yasin. Kesian banget Yasin, ya Allah, kan kesian banget, ya kan? Sampai mati tuh ada nggak bacaan Quran, disetelin aja Yasin. Nanggung setelin Yasin. Ya, Yasin kan suara. Ada suara elektro beda kan dengan suara manusia. Karena elektro tidak ada ruhnya, tapi suara manusia ada ruhnya. Nanggung lu setelin Yasin orang meninggal. Ya kan? Ya, setelin Yasin, lagu Yasin MP3. Setelin lagu, tanggung, setelin lagu ya, biar senang sekalian lagu Rolling Stone. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rasulullah. Itu ya, inti jangan sampai begitu, inti jangan sampai, ya kata Imam Qayyim Az-Zawji, musibah terbesar Allah timpakan kepada seorang hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tadi bisa ngaji Quran, yang tadi dia bisa bersyukur, lisannya bisa bersyukur tadi sama Allah taala, lisannya tadi bisa istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, lisannya tadi bisa bersalat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lama-lama lisan nggak bisa ngaji. Ini lisannya nggak bisa ngaji, tadi dia bisa ngaji, tadi dia bisa istighfar, tadi dia bisa bersalawat, karena dilupain Quran, karena dilupain di istighfar kepada Allah, karena dilupain salawat, akhirnya kaku nih lidahnya. Yang bisa apa? Akan gitu, yang bisa tuh subhanallah, kan? Allahumma sholli ala Muhammad, naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya seksa dari inti itu ngapain seksa? Seksa dari inti dengan ngaji segalanya. Seksa dengan kemuliaan, masa inti ngapal? Allahumma sholli ala Muhammad.
Coba inti tapakur sama diri inti sendiri. Kenapa gue bego ya? Kalau gue mati, bakal apa namanya? Allah gurunya gue tiap kali bilangin. Apal Quran, apal juz sama ada. Apalin doa tahlil. Apalin tahlil. Apalin doa habis sholat. Berat banget. Ada apa ya? Apa hati gue keras banget? Apa hati gue keras banget? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni ya Allah. Tidak, itu tafakur itu begitu. Itu jangan tafakur dengan segala kesalahan, salah. Tapi tafakur dengan segala kekurangan diri kita yang Allah berikan nikmat yang banyak. Terus kesalahan kita Allah ampunin, jangan salah inti. Ketika seorang tadi berpikir dengan segala kekurangan dirinya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada dirinya. Begitu. Kesalahan pasti Allah ampunin. Paham gitu ya? Itu ini tafakur gitu ya Allah. Kenapa gue berat banget ya Allah bisa baca Quran? Kenapa nggak mau apa Quran ya? Hati gue keras banget ya Allah. Kenapa Allah Ta'ala Rasulullah suruh bilang sholat sunnah kau beli apa dia kok enggak ya? Kenapa ya Allah berat banget ya? Hati keras banget. Tapi dalam sholat malam, waktu malam yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala turun kali nggak jam 3/3 malam, jam 12 sampai segera sampai mendekat subuh. Allah Ta'ala turun kali ke dunia. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan dunia. Allah Ta'ala yang punya ranah dunia. Dia turun ke dunia inti. Siapa orang yang meminta ampunan, siapa orang yang meminta rezeki, siapa orang yang punya hajat apapun, minta padaku pasti ku terima. Kenapa dia nggak girang waktu tengah malam? Dia ngantuk tengah malam, tidur lelap tengah malam. Ditantu. Padahal Allah Ta'ala turun kali dunia diturun yang tiap hari, yang 5 waktu dia selalu takbir Allahu Akbar. Tapi tengah malam Allah bangun, dia nggak pernah kaget ada apa. Paham? Bertanyalah pada diri kita sendiri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa jinu anfusakum qabla an tuwadanu. Hisablah diri kita sebelum Allah hisab, timbanglah diri kita sebelum Allah timbang. Jadi seorang yang selalu menghisap dirinya, timbang dirinya, dia nggak akan bisa lihat orang lain, dia nggak akan bisa mencaci maki orang lain, paham? Orang yang suka caci maki orang lain, ya, orang jelek-jelekin orang lain, ini orang tadi nggak pernah hisap dirinya, nggak pernah timbang dirinya, paham? Gimana orang sekarang tadi mau caci orang lain, gue aja bingung sama diri gue. Gimana gue mau caci orang lain, gimana gue aja bingung, timbangan gue bingung. Yang terjadi sekarang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, man istaghfa bil ulama ay bitar katazimihim khasrat dunya. Siapa orang menghina-hinakan ulama dengan meninggalkan memuliakannya, khasrat dunya, maka khasrat din, maka hancurlah agamanya. Hancur agamanya, paham ini? Siapapun yang mencaci maki orang lain, siapapun dia, walaupun dia pakai imamah segalanya, itu bukan ulama biar paham itu bukan ulama. Walaupun dia hafal Quran, walaupun hafal hadis, walaupun hafal kitab, dia hafal alfiyah, hafal imriti, apapun dia hafal, alim, ilmunya sundul langit, paham inti? Tapi dia caci maki ulama lain, dia bukan ulama. Titik. Paham itu? Kalau punya masalah lu tabayun, datang ke rumahnya. Saya punya masalah tabayun. Mungkin salah ucap, mungkin orang tadi dipotong videonya, tak cuma sekian, dia nggak terusin. Begitu. Itu ya. Abahnya orang orang sekarang kan pada nyari keuntungan, ya kan? YouTuber nyari keuntungan, pada nyari keuntungan. Ada kecelakaan, ada kebakaran, nyari keuntungan. Udah ntar orang pada set ke dia, ya kan? Yang keuntungan tadi nggak dikasih nih sama orang nyari kebakaran tadi, ya kan? Kebakaran, Masya Allah, Akbar, kebakaran di Tebet saudara kita itu, di Tebet Manggarai kemarin. Sampai berapa RW itu? 12 RW gitu. 3 RW. 3 RW 100 rumah, subhanallah. Ya, subhanallah, ujian. Ya kan? Ujian Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW ketika dapat musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Rasulullah gitu, ketika dapat musibah dari Rasulullah SAW baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billahil azim. Kata Rasulullah, wa ija ibtala baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kembalikan semuanya kembalikan kepadamu, sungguh aku nggak ada daya dan upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Ini orang kayak Aceh diberikan tsunami yang besar. Tapi setelah itu berkah barokah Aceh. Ketika orang ditimpa musibah, setelah itu Allah berikan keberkahan. Aku yakin nanti orang-orang tersebut yang kena rumah yang hancur itu, yang 100 rumah, ya Allah limpah luaskan lagi rezekinya. Amin Allahumma amin. Itu kita hanya bisa berdoa, nggak bisa membantu. Itu bantu kita bingung. Amin, kita bingung. Buat makan besok kita bisa pikir. Allah, kita hanya bisa berdoa lewat lantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kesusahannya Allah ganti dengan semoga kesenangannya. Amin. Rumah yang tadi kebakar Allah ganti rumah yang lebih luas, amin, yang lebih indah. Amin Allahumma amin. Itu subhanallah. Jadi cuekin orang gitu jangan. Itu jadi bingung akhir zaman. Itu yang pertama tuh. Yang kedua kata Rasulullah, waman istahabba bil umara. Siapa orang jelek-jelekin umara? Ya boleh jelek-jelekin umara. Siapa umara? Pemimpin. Siapa memimpin? Presiden. Siapa presiden? Ya ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Intinya boleh jelek-jelekin. Ya, inti belum tentu bisa ke dia. Inti belum tentu bisa jabatan kayak yang apa yang dia dudukin. Berarti nauzubillah summa nauzumin jalik. Dia udah benar, bawahannya nggak benar. Bawahannya udah benar, bawahannya lagi udah benar. Sampai RT-nya, RW-nya nggak benar gara-gara atasannya. Ya, semua serba disunat. Paham inti? Ya, itu jangan ikut campur. Kita harus husnujon, nggak boleh suujon kepada pemimpin kita sendiri. Baik presiden, gubernur, bupati, lurah, RT, RW, sampai ansip yang jaga jam malam, ya kan? Hati harus husnujon, jangan buruk sangka sama dia. Itu belum tentu bisa jaga tiap malam di situ. Yang malam tuh angin malam yang sangat luar biasa, bawa penyakit, tapi dibela-belain demi kampungnya, gue jaga nih kampung demi keamanan. Paham? Itu belum bisa, hargain diri dia. Dia kasih jangan 50, kasih. Senangin dia 100, buat Allah kasihnya hadiah sebulan sekali makanan. Ya kan? Yang dihinain, jangan jelek-jelekin. Paham? Nih siapa orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman istakhafa bil umara, siapa orang jelek-jelekin umara? Siapa umara? Al-mulku. Siapa raja nih? Raja. Itu punya rajanya negara, presiden. Ya, rajanya wilayah, bupati. Ya. Wajahnya kampung, lurah. Rajanya tetangga, RT RW. Rajanya rumah, bapak. Apa? Ini macam-macam ya raja. Ya. Khasirat dunia, maka rugilah dunia kita. Orang jelek-jelekin orang jelek-jelekin umaro, presiden, wah rugi dunia, nggak dapat dunia. Makanya dipindahin ibu kota ke sono. Jelek-jelekin mulu gue. Jadi kain mampus dah lo, ya kan? Itu, aneh kamu pernah bingung. Kenapa aneh kamu pernah bingung? Dipindahkan kota, gue punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bingung? Kau punya aku, paham? Orang punya dia agama itikad yang kuat, dia nggak pernah bingung dengan segala hal dunia yang terjadi di dunia. Yang dibingung gimana dia berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibingung gimana Allah jauh daripada dirinya. Yang dibingung gimana dulu nggak bisa sholat, ya Allah berat banget, nggak bisa sholat ya Allah, ngaji berat ya Allah, sholat berat ya Allah, ada apa ya Allah, orang lo ngaji berat banget, sholat berat banget, tapi Allah benci gue ya. Ngaji berat banget, sholat 5 waktu berat banget ya Allah, berat banget, tapi Allah Ta'ala benci gue ya Allah. Takut dengan beratnya sholat, beratnya ngaji, yang tadi bisa ngaji kita remehkan, kita nggak ngaji. Kita merasa benar orang yang paling baik di hadapan Allah Ta'ala, yang orang merasa kurang dengan amaliyahnya, dan orang yang selalu merasa dosa, nggak pernah merasa sempurna di hadapan Allah Subhanahu
orang yang paling top itu. Kalau dia sholat dan ngaji segala amal masih kurang. Ya, gitu ya. Karena orang tadi nggak takut daripada tipu daya, daripada syaitan itu jangan bangga dengan amal dia, takut. Jangan minta ganjaran kepada Allah Ta'ala. Yang kita harapkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya, ada seorang masuk surga itu kan kau karena apa kan masuk surga aku karena ibadah padaku karena surgaku. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu jelaskan. Karena apa engkau masuk surga? Karena apa engkau taat kepadaku? Karena surgaku. Kenapa engkau taat padaku? Karena takut api nerakamu. Jadi kalau ketika aku nggak buat surga, ketika aku nggak buat neraka, engkau banding padaku. Paham? Maka yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu. Kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada banyak amalan-amalan, doa-doa daripada guru-guru ada niatin semua untuk takarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kayak gini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita perbuat takarrub untuk Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika dia niat masalah dunia, ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia niatnya karena dunia, Allah miskinkan di hadapan matanya. Tapi ketika dia niat untuk akhirat, Allah berikan kekayaan dia. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sujud alhamdulillah. Kita bisa ngaji nih malam semata-mata karena untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita nggak sadar segala hajat-hajat kita Allah kabul. Saking senangnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh caci maki umaro. Orang yang caci maki umaro, ya kata Rasulullah SAW, khasirat dunya. Ya, rugi dunianya, nggak dapat dunianya. Jangan caci maki. Pemerintah kita, pemimpin kita jangan caci maki. Jangan jelek-jelekin pemimpin kita, nggak boleh. Alhamdulillah ada pemimpin, alhamdulillah ada presiden, alhamdulillah ada gubernur, alhamdulillah ada bupati, alhamdulillah ada lurah, alhamdulillah ada RW, ada camat, segalanya. Kalau nggak ada dia siapa? Hancur nih. Kita nggak ada tahu saat tinggi, nggak ada RT di kampung, berantem mulu. Siapa yang ngusain? Nggak ada RW di kampung, berantem mulu. Siapa yang ngusain? Di tengah-tengahin oleh RT, di tengah-tengahin oleh RW. Paham? Itu ada arisan RT, inti ikut, ngumpul, jangan sombong. Jangan. Yang semua itu buat dunia inti. Ya, yang tadi dikit jadi banyak, jangan salah. Tambah pengetahuan, jangan sombong. Ya, begitu bertetangga. Jangan jedok aja di rumah. Itu bergaul sama tetangga. Ya, man yarhamullah fil arwa yarhamu man fis sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghormati manusia di dunia, ya ahli langit akan menghormati dia, ahli langit akan memuliakan dia. Mobil khusus tetangga kita. Makanya banyak orang-orang besar, ya karena menghormati tetangga. Tetangga aneh jahat sejahat apapun, bawain aja duit. Tetangga kita udah marah kita jangan marah sama dia. Balikin dengan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.